Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babul hali. Al-halu huwal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Nahwa ja'a Zaidun rakiban wa rakibtul farasa musarrajan wa laqitu Abdullahi rakiban wa ma ashbaha dhalika wa la yakunu al-halu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Tayyib, babul hal menjelaskan tentang hal. Apa itu hal? Kita cari di kamus. Hal itu kondisi, keadaan maknanya. Masih terkait pembahasan tentang babu mansubatil asma. Di antara isim-isim yang nasab yaitu hal. Sekarang kita lihat definisinya secara kaidah nahu. Al-halu, yang namanya hal itu huwa siapa? Huwa hal. Al-ismu, pertama, hal itu harus isim, bukan fi'il, bukan huruf. Itu kriteria yang pertama. Yang kedua apa? Al-mansubu, i'rabnya nasab, bukan rafa, bukan khafat, bukan khafat. 3 saja ya. Kenapa? Karena isim itu hanya menerima 3 alamat atau 3 i'rab, yaitu 3 i'rab ya. I'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafat. I'rabnya nasab. Di antara tanda alamat i'rab nasabnya adalah harakat fathah. Al-mufassiru liman bahama minal hayati. Nah, ini yang membedakan. Kalau yang kriteria yang sebelum-sebelumnya banyak. Al-ismul mansubu, masdar termasuk isim mansub. Maf'al bih termasuk isim mansub. Dzaraf makan, dzaraf zaman termasuk isim mansub. Nah, terus yang membedakan, yang mengeluarkan, yang mana definisi itu mengeluarkan ta'rif yang lain. Al-mufassiru liman bahama minal hayati. Fungsinya sebagai penjelas terhadap sesuatu. Sesuatu ini bisa orang, bisa hewan, bisa benda. Imbahama minal hayati. Jadi sesuatu yang samar. Sesuatu itu samar, masih belum jelas. Kondisinya bagaimana, keadaannya bagaimana. Minal hayati. Nah, bayan daripada sesuatu itu apa? Sesuatu yang terkait dengan keadaan atau kondisi. Hayat di situ keadaan atau kondisi. Nah, ini yang membedakan antara hal dengan ta'rif bab-bab lainnya. Maka dari sini al-mufassir sampai minal hayat itu mengeluarkan ta'rif masdar tidak masuk. Maf'al bih tidak masuk. Dzaraf zaman tidak masuk. Kenapa? Karena tidak mufassir. Tidak menjelaskan tentang keadaan. Nah, untuk yang menjelaskan keadaan ini khusus babnya bab hal. Contohnya nahwa ja'a Zaidun rakiban. Seperti contoh ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang. Lalu muncul pertanyaan, datang itu bagaimana kondisi saat Zaid datang itu? Rakiban. Kondisinya mengendaraiku atau menunggang kuda atau menggunakan alat transportasi. Jadi rakiban di situ kondisi Zaid datang saat itu dia menggunakan alat transportasi. Terus warakibtul farasa musarrajan. Aku menunggang kuda. Musarrajan. Kondisi kuda saat itu dia memakai pelana. Jadi yang ditunggangi, yang penunggang kuda itu menunggangi kuda yang menggunakan pelana. Tempat kedudukan
untuk penunggangku kuda. Walaqitu, jadi yang jadi hal adalah musarrajan. Menjelaskan keadaan siapa, kondisi siapa, kondisi si kuda. Kondisi kuda pada saat itu menggunakan pelana. Walaqitu Abdullahi rakiban. Aku bertemu Abdullah rakiban. Keadaan kondisi Abdullah saat itu rakiban, dia menunggang kuda. Atau dia menggunakan alat transportasi, kondisi saat itu, keadaan saat itu. Jadi rakibannya jadi hal. Wa ma asbaha dzalika, dan misal, contoh. Asbaha, yang mirip, yang serupa. Dzalikal bayan, keterangan itu apa? Ja'a Zaidun rakiban, rakibtul farasa musarrajan, laqitu Abdullahi rakiban. Itu pembahasan tentang contoh-contoh hal yang mana dikaitkan dengan sesuai definisi yang telah dirumuskan oleh para ulama nahwu. Wala yakunul halu illa nakiratan. Nah, sekarang membahas tentang aturan, syarat hal, ketentuan yang perlu dipenuhi ketika kita ingin mengatakan bahwa itu adalah hal. Keterangan tambahan selain daripada definisi. Wala yakunul halu illa nakiratan. Hal itu mesti nakirah. Mesti kata umum. Meski kata umum atau sesuatu yang belum ditentukan. Masih umum. Itu syarat yang pertama. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan hal itu tidak bisa terjadi kecuali setelah sempurna kalam. Setelah sempurna kalam. Jadi fungsinya hal itu menjelaskan keterangan tambahan daripada keterangan dari kalimat atau kata sebelumnya. Jadi mesti sempurna kalam dulu, baru boleh memunculkan hal. Artinya apa? Kalamnya itu misalnya, kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khabar. Nah, baru bisa muncul hal. Kalau jumlah fi'liyah terdiri daripada fa'il. Itu apabila fi'ilnya lazim. Fi'il yang tidak memerlukan maf'ul bih. Akan tetapi apabila fi'il muta'addi, fi'il yang memerlukan maf'ul bih, berarti setelah memunculkan maf'ul bih, silahkan untuk memunculkan hal. Tamamul kalam. Itu kriteria yang kedua. Atau ketentuan tambahan yang kedua. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Ketentuan yang ketiga atau syarat yang ketiga. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Sahibul hal. Kan yang namanya kondisi itu, ini kondisi, keadaan, pasti ada orang yang berada dalam kondisi tersebut. Nah, yang berada dalam kondisi tersebut, itu namanya sahibul hal. Zaid datang dalam keadaan atau kondisinya saat itu rakiban, menunggang kuda atau menggunakan alat transportasi. Itu kondisinya, siapa yang berada dalam kondisi tersebut? Zaid. Nah, itu namanya sahibul hal. Illa ma'rifatan. Mesti ma'rifah. Kan seperti yang telah kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya. Ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat keterangan tulisan yang berwarna merah. Al-halu. Nah, ketika kita ingin memahami definisi hal, ketika kita ingin memahami hal, maka lihat definisinya. Apa itu hal? Lihat kaedahnya, lihat ta'rifnya, lihat pengertiannya. Oh, yang pertama isim. Berarti yang hal itu namanya bukan fi'il, bukan huruf. Yang kedua mansub, i'rabnya nasab. Di antara tanda alamat i'rab nasab adalah fathah, itu untuk isim mufrad atau jamak taksir. Itu yang kedua. Yang ketiga al-mufassiru liman bahama minal hayat. Fungsinya sebagai penjelas kondisi. Penjelas suatu keadaan.
Nah, itu yang membedakan dengan ta'rif-ta'rif sebelumnya. Kalau ta'rif sebelumnya, maf'ul bih isim mansub, masdar isim mansub, dzaraf makan, dzaraf zaman isim mansub. Akan tetapi kriteria yang ketiga dalam definisi itulah yang mengeluarkan ta'rif-ta'rif atau definisi-definisi yang lain. Penjelas keadaan. Nah, inilah ciri khusus yang namanya ciri khusus yang tertuju kepada hal. Nah, sebelum lebih jauh, ketika kita memahami hal itu ada 2 poin penting yang perlu dipahami ketika ingin mengatakan bahwa itu adalah hal. Yang pertama, lapas yang menunjukkan hal. Itu yang pertama. Yang kedua, sahibul hal. Siapa yang berada dalam kondisi tersebut? Siapa? Apakah manusia, hewan, atau benda? Yang sebagai pelaku dalam kondisi tersebut, sebagai subjek dalam kondisi tersebut. Nah, itu namanya sahibul hal. Oke, kita masuk contoh. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang. Tapi masih ada sesuatu yang janggal. Bagaimana Zaid bisa datang? Bagaimana Zaid bisa datang? Atau bagaimana kondisi Zaid datang pada saat itu? Ja'a Zaidun rakiban. Kondisi Zaid datang itu dengan menunggang kuda atau mengendarai alat transportasi, menggunakan alat transportasi. Itu kondisi saat Zaid datang. Ja'a fi'il, Zaid fa'il, rakiban hal. Kita lihat fi'il, fa'il, hal. Ja'a itu termasuk fi'il lazim. Fi'il yang tidak memerlukan atau tidak perlu kepada maf'ul bih. Kenapa? Karena cukup sampai fa'il saja orang sudah paham, sudah mufid. Zaid datang, maka otomatis orang mengangguk tanda paham. Oh, Zaid datang. Oke. Lalu ada yang masih istilahnya penasaran. Bagaimana Zaid datang? Oh, kondisi Zaid saat itu datang dengan menggunakan alat transportasi kuda. Jadi kondisi itu menunjukkan bahwa dia ketika dalam bab nahwu namanya hal. Rakiban. Jadi rakiban di situ hal. Jadi ja'a Zaidun itu tamamul kalam. Sekarang rakiban. Wala yakunul halu illa nakiratan. Rakiban di situ nakirah. Kenapa nakirah? Dia isim yang tidak dimasuki alif lam. Nah, seandainya dimasuki alif lam maka dia termasuk isim ma'rifah. Sedangkan rakiban di situ tidak dimasuki alif lam maka dia dikatakan isim nakirah. Itu syarat pertama, syarat kedua ya. Syarat pertama sudah artinya ba'da tamamil kalam. Syarat kedua dia mesti nakirah. Hal itu mesti nakirah. Rakiban tanpa dimasuki alif lam maka dia dimasuk dalam kategori isim nakirah. Syarat yang ketiga sahibul hal. Mana sahibul halnya? Siapa yang menunggang kuda? Siapa yang berada dalam kondisi menunggang kuda atau menggunakan alat transportasi? Cari ke belakang. Oh, ternyata pelaku dari hal tersebut adalah Zaidun. Kita lihat Zaidun itu ma'rifah atau nakirah. Oh, kita kembalikan kepada pembahasan isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu ada 5 kategorinya. Yang pertama isim domir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim mubham, yang keempat isim yang dimasuki alif lam, yang kelima isim yang beridofat kepada salah satu yang 4.
Nah, di sini Zaidun itu termasuk dalam kategori isim alam, nama orang. Nama orang termasuk isim ma'rifah. Maka dia berhak untuk mendapat diberi nama dengan sahibul atau ditentukan sebagai sahibul hal. Jadi sempurna semua ketentuan, semua syarat-syarat sebagai hal. Itu contoh yang pertama, ja'a Zaidun rakiban. Nah, sekarang kita lihat keterangan yang di samping. Selain ketentuan yang terdapat dalam definisi, ternyata hal pun ada syarat-syarat tambahan. Syurutul hal, yang namanya hal itu punya syarat, punya dawabit, ketentuan. Yang pertama, hal itu mesti nakirah. Yang kedua, ba'da tamamil kalam, harus sesudah sempurna kalam. Kalam kalau dirinci ada kalam dalam bentuk jumlah ismiyah, bisa juga dalam bentuk jumlah fi'liyah. Yang ketiga, sahibuha ma'rifatun. Sahibuha ma'rifah. Sahibul hal itu mesti isim ma'rifah. Sekarang kita sesuaikan pada contoh yang kedua. Rakibtul farasa musarrajan. Aku mengendarai kuda. Kudanya saat itu dalam keadaan atau kondisinya memakai pelana. Rakibtu fa'il al-farasa maf'ul bih. Musarrajan hal. Kita lihat yang pertama. Syurutul hal, yang namanya hal musarrajan itu mesti nakirah. Nah, musarrajan tidak dimasuki alif lam, maka masuk dalam kategori isim nakirah. Lawan daripada isim yang bisa dimasuki alif lam. Artinya bukan dibaca al-musarraja. Kalau dibaca al-musarraja, maka tidak sesuai dengan syarat hal yang pertama, yaitu hal itu mesti nakirah. Berarti ketentuan yang pertama atau syarat yang pertama terpenuhi, artinya dia nakirah, isim nakirah. Syarat yang kedua, ba'da tamamil kalam, harus sesudah sempurna kalam. Kalam itu bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri daripada isim plus isim, mubtada plus khabar. Adapun jumlah fi'liyah itu terdiri daripada fi'il, fa'il. Itu apabila fi'ilnya lazim, fi'il yang tidak memerlukan objek. Akan tetapi apabila fi'ilnya fi'il muta'addi, maka fi'il tersebut memerlukan objek. Nah, sedangkan pada contoh rakibtul farasa musarrajan ini adalah contoh fi'il muta'addi. Rakibtu, aku mengendarai apa? Enggak mungkin kan, enggak ada objek. Yang aku kendarai adalah kuda. Kuda di situ menjadi objek. Seandainya tidak ada objek, maka belum sempurna kalam. Kenapa? Karena di antara kriteria syarat kalam itu harus mufid. Kalau sampai rakibtu saja, orang lawan bicara akan bengong. Akan bingung rakibtu. Aku mengendarai apa? Kata lawan bicara, oh aku mengendarai kuda. Setelah ditambahkan lapas kuda, maka otomatis kalam itu tamam, sempurna, mufid. Memenuhi kriteria syarat-syarat untuk dikatakan kalam. Rakibtul farasa, berarti syarat yang kedua, ba'da tamamil kalam itu sudah terpenuhi. Nah, baru masuk kepada syarat yang ketiga, sahibuha ma'rifah. Sahibul hal itu mesti ma'rifah. Sahibul hal siapa? Orang yang berada dalam kondisi tersebut atau orang yang berada dalam keadaan tersebut. Siapa? Musarrajan, memakai pelana. Mau dikembalikan kepada rakibtu, masa manusia memakai pelana? Nah, kembalikan ke al-farasa. Nah, memang kuda itu dia dikenakan pelana untuk digunakan ketika hendak menunggangi. Bagusnya pakai pelana. Jadi musarrajan itu hal, mana sahibul halnya? Siapa yang berada dalam kondisi memakai pelana tersebut?
Apakah manusia, saya, atau al-farasa, kuda? Nah, ternyata secara praktek, secara realita yang memakai pelana itu kuda. Maka kudalah yang menjadi sahibul hal. Kita lihat syarat sahibul hal itu harus ma'rifah. Ma'rifahkah kuda? Oh, ternyata kuda di situ al-farasa dimasuki alif lam. Dimasuki alif lam, isim yang dimasuki alif lam itu termasuk isim ma'rifah. Maka sempurna 3 syarat hal, yaitu nakirah ba'da tamamil kalam sahibuha ma'rifah. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, laqitu Abdullahi rakiban, aku bertemu Abdullah, nama orang. Rakiban, keadaan Abdullah saat itu menunggang kuda. Menunggangku kuda. Laqitu Abdullah rakiban. Laqitu fi'il fa'il, aku bertemu, itu aku subjek, bertemu predikat. Abdullah maf'ul bih. Rakiban hal. Nah, oke. Hal ya. Itu sudah masuk dalam pembahasan sebelumnya. Yang namanya hal itu harus isim. Yang kedua mansub, yang ketiga mufassir. Liman bahama minal hayat, itu sudah sebelumnya ya. Artinya memenuhi saja untuk definisi hal. Artinya boleh dikatakan hal sesuai dengan definisi. Dia rakiban itu isim. Ayyu syai'in akhar masuk dalam kategori ayyu syai'in akhar. Bukan fi'il, bukan huruf. Dia nasab, mansub. Nasabnya dengan apa? Fathah atau fathatani. Yang ketiga al-mufassir liman bahama minal hayat. Menjelaskan keadaan. Keadaan siapa? Sahibul hal. Sudah ya. Artinya dia memang sudah memenuhi kriteria yang terdapat dalam definisi hal. Sekarang kita masuk kepada syurutul halnya. Yang namanya hal itu mesti nakirah. Rakiban nakirah atau ma'rifah. Oh, dia nakirah. Kenapa? Tidak dimasuki alif lam. Rakiban. Nah, oke, sudah. Kriteria yang pertama sudah terpenuhi atau syarat yang pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, ba'da tamamil kalam, sudah sempurna kalam, artinya kalam tersebut sudah mufid. Dia lapas, dia murakkab, dia mufid, dan wat'un. Laqitu Abdullah. Laqitu ini termasuk fi'il muta'addi. Artinya fi'il yang memerlukan kepada objek. Seandainya objeknya tidak ada, maka otomatis itu belum sempurna, belum kalam. Kenapa? Karena belum mufid. Laqitu, aku bertemu. Lawan bicara bingung. Aku bertemu siapa? Oh, Abdullah. Aku bertemu Abdullah. Oh, Abdullah kah yang telah kamu temui? Nah, sempurna kalam. Kalam sudah sempurna. Nah, berarti syarat yang kedua terpenuhi ba'da tamamil kalam. Sekarang masuk kepada syarat yang ketiga, sahibuha ma'rifah. Jadi sahibul halnya ma'rifah. Cari yang di sini yang kita lihat secara realita. Yang rokiban itu aku, laki tu di situ, domir anak di situ. Saya atau Abdullah. Nah, melihat realita, melihat fakta yang ingin kujelaskan di sini. Aku ingin menjelaskan keadaan Abdullah. Artinya, sahibul halnya adalah Abdullah yang dalam kondisi atau keadaan menunggangi kuda itu siapa? Aku kah? Atau Abdullah kah? Ternyata secara fakta, secara realita itu Abdullah. Yang menunggang kuda itu Abdullah, bukan aku. Berarti yang menjadi sahibul halnya adalah Abdullah. Nah, syarat sahibul hal itu harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Nah, mana ma'rifahnya? Abdullah, hamba Allah. Beidopat kepada isim alam. Isim alam. Allah itu isim lafadzul jalalah.
nama bagi Rabb kita. Bagi Rabb kita. Abdullah beridofat kepada isim alam. Kepada isim alam. Rakiban berarti dia ma'rifah ya. Kenapa ma'rifah? Karena beridofat kepada isim alam. Kan dalam pembahasan isim ma'rifah itu beridofah kepada salah satu dari yang empat. Dari yang empat yaitu di antaranya isim alam, isim domir, isim mubham. Isim mubham itu termasuk ismul mausul, ismul isyarah. Nah, yang keempat, isim yang dimasuki alif lam. Yang kelima, isim yang beridofat kepada salah satu yang empat. Maka dia dimasukkan dalam kategori isim ma'rifah. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.